Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami channel Obor Malam. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang ditulis oleh Mas Hari Wijaya dengan judul Mengantar Jenazah. Oke, sebelum lanjut ke cerita, silakan kalian klik tombol subscribe dan klik tanda lonceng supaya kalian tetap bisa mengikuti cerita dari channel Obor Malam. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Siang menjelang sore. Saat itu saya mengemudikan mobil jenazah menuju sebuah rumah sakit di kawasan Jakarta Selatan. Saya sendiri sudah 2 tahun bekerja sebagai supir di salah satu perusahaan swasta yang menyediakan jasa mobil jenazah untuk diantar keluar kota. Sebelumnya, pekerjaan saya memang identik dengan mobil. Saya pernah mengemudikan bus, mobil bak, dan juga mobil travel. Kebetulan, kali ini rute yang saya akan lewati tidak terlalu jauh. Jenazah ini akan diantar menuju Tasikmalaya. Sebelumnya saya sendiri sudah pernah mengantar sampai Semarang, Solo, bahkan ke Lampung. Jadi Tasikmalaya bukanlah lokasi yang paling jauh yang pernah saya antar. Saya tiba pukul 16.00. Saya parkir di depan rumah sakit karena jenazahnya masih diproses. Saya duduk di sebuah kursi yang biasa digunakan orang untuk merokok. Di sana saya ditemani salah satu orang yang kebetulan mengurus jenazah tersebut. Saat itu saya sendiri belum tahu dia keluarganya atau bukan. Sore itu cuaca agak mendung dan rumah sakit tidak terlalu ramai. Nanti akan kontak nomor ini ya. Ini nomor keluarganya di kampung. Lokasi desanya sesuai kok sama yang saya bagi tadi. Pokoknya begitu mau dekat lokasi, telepon aja. Nanti depan gerbang udah ada keluarga yang nungguin. Terus lanjut deh ikut iring-iringan, kata orang yang bernama Rafli itu menjelaskan kepada saya. Akang keluarganya? Tanya saya penasaran. Bukan, saya temannya. Dia di sini gak ada keluarga, merantau. Saya dari Majalengka, dia dari Tasik, jawabnya. Saya kembali bertanya karena penasaran. Kalau boleh tahu, meninggal kenapa ya, Kang? Kecelakaan. Maaf ya, bukannya saya mau ngomongin sifat jelek almarhum. Tapi dia udah saya kasih tahu, jangan naik motor sambil mabok. Tapi ngeyel. Akhirnya pas di jalan layang dia jatuh. Begitu jatuh, langsung dihantam bis dari belakang. Tuturnya menjelaskan. Di sini saya sudah tidak mau tahu lebih banyak lagi. Kasihan juga kalau saya terus-terusan bertanya. Takutnya yang keluar dari mulut Kang Rafli justru hal-hal yang tidak baiknya. Sangat tidak enak ketika kita mendengar seseorang membicarakan keburukan orang yang sudah meninggal. Jadi lebih baik saya tidak tahu dan fokus menjalankan tugas. Sekitar pukul 17.00, sebuah keranda jenazah keluar dengan dibawa beberapa orang. Saya membuka bagian belakang mobil dan ikut membantu mereka memasukkan jenazah. Sekilas saya lihat dari balik kain hijau yang menutupi keranda. Saya melihat kain kapan yang terdapat bercak-bercak darah merah.
tampaknya masih ada sedikit pendarahan. Dari situ bisa dibayangkan separah apa lukanya. Tapi cukup sampai di situ. Saya tidak mau tahu lebih banyak lagi. "Panapis ya?" tanya seseorang yang mengantarkan keranda itu. Saya langsung mengiyakan. Kemudian orang itu kembali berbicara. "Sudah bisa berangkat sekarang, Pak? Silakan kalau mau jalan, hati-hati dan tetap ikuti petunjuk ya," tambahnya. Saya hanya mengangguk mengiyakan. Mereka juga sempat memberi rokok dan cemilan sebagai bekal saya di jalan. Maka sore itu saya pun mulai melaju menuju Tasikmalaya. Semula segalanya baik-baik saja. Saya melalui jalan raya dan masuk ke tol Lingkar Luar, dilanjut tol Cikampek. Sepanjang jalan saya menghabiskan waktu sambil mengobrol dengan istri saya melalui sambungan telepon. Saya sendiri mengambil jalan melalui Cikampek. Kemudian belok melewati Cipularang ke arah Bandung. Jalan ini saya rasa lebih cepat dilalui. Karena sendirian jadi tak mau ambil resiko lewat jalan lain yang saya sendiri belum tentu hafal. Selama perjalanan di tol, saya tidak mengalami kejadian apa-apa. Dan saya sampai di Bandung sekitar pukul 20.00 atau jam 8 malam. Saya langsung lanjut tanpa jeda. Begitu keluar dari kawasan Bandung itu, suasana jalan yang tadinya ramai perlahan menjadi sepi. Sekedar gambaran, mobil jenazah saya ini memiliki semacam dinding pembatas antara ruang jok depan tempat saya menyetir dengan bagian belakang tempat jenazah berada. Namun ada semacam jendela atau sekat yang apabila digeser, maka supir akan bisa melihat ke ruang belakang tempat jenazah berada. Di belakang sendiri ada sebuah kursi panjang yang biasanya digunakan para keluarga yang mengantar. Namun karena saya sendiri, jadi tak ada yang duduk. Benar-benar saya berdua dengan si jenazah. Semua bermula ketika saya mulai memasuki jalan yang cukup sepi. Di sini saya mematikan sirine dan suasana menjadi hening seketika. Karena terlalu hening, saya kemudian memutar musik. Saya berjalan mengikuti lokasi yang diatur di GPS ponsel saya. Perlahan saya memasuki jalan yang berbatasan langsung dengan hutan dan perkebunan warga di kiri dan kanan. Benar-benar sepi. Penerangan jalan pun seadanya. Saat sedang asik mendengarkan musik, dari belakang saya mendengar sedikit suara gaduh. Sepertinya keranda itu terguncang. Anehnya, padahal jalannya sendiri tidak rusak. Aspal jalan ini cukup mulus. Jadi mustahil kalau sampai terjadi guncangan yang sampai membuat keranda itu bergerak. Saya kemudian membuka sedikit jendela yang memisahkan saya dengan jenazah. Saya lihat dari spion tengah. Keranda itu tetap pada tempatnya. Aneh ya, batin saya dalam hati. Saya kembali fokus, melupakan apa yang saya dengar tadi. Namun tak cukup sampai di situ. Kini samar-samar saya mendengar kalau jendela pembatas yang saya tutup tadi ada yang mengetuk. Saya pelankan volume musik dan mulai mendengar dengan sesama suara ketukan itu. Benar saja, ada yang tidak beres.
Saya kembali mengeraskan suara musik. Bahkan kali ini lebih keras. Saya abaikan suara ketukan yang masih terdengar itu. Mohon kerjasamanya ya. Saya lagi antar kamu pulang. Sebentar lagi sampai. Mohon jangan ganggu saya, ucap saya dengan suara keras. Tiba-tiba ketukan itu berhenti. Kemudian terdengar suara pukulan dari belakang. Ya, pembatas antara saya dan bagian belakang seperti ada yang memukul. Hanya satu kali, tapi keras sekali. Saya kaget dan langsung merem mendadak. Saya atur napas sambil mengucapkan istighfar. Entah apa yang ada di pikiran saya. Saat itu saya malah membuka jendela dan melihat ke ruang belakang. Tak ada apa-apa di sana. Sialnya, jendela itu macet. Saya tidak bisa menutup kembali jendela itu. Seperti tersangkut sesuatu. Karena keluarga sudah menunggu, saya tak punya waktu untuk memperbaiki. Terpaksa saya kembali jalan dengan jendela pembatas yang masih terbuka. Saya sendiri sedikit terganggu. Pasalnya, ketika saya melihat ke spion tengah, maka pandangan saya akan langsung melihat ke keranda itu. Jadi, saya tetap fokus melihat ke depan tanpa berani sedikit pun menoleh ke spion tengah. Mulut saya tak berhenti-berhenti membaca doa-doa yang saya bisa. Sementara di sisi lain, musik masih berputar dengan keras. Lebih baik begitu daripada musik mati dan saya malah mendengar suara-suara yang saya tidak inginkan. Selama sisa perjalanan, saya kira gangguan sudah berakhir. Namun, nyatanya belum. Ketika mulai memasuki jalan-jalan tanah menuju kampung, saya kembali mendengar suara aneh. Suara yang bisa terdengar jelas, walau musik sudah volume besar. Suara ini lebih menakutkan. Saya mendengar suara rintihan dari ruang belakang. Seperti suara laki-laki merintih kesakitan. Padahal jelas, di belakang hanya ada jenazah. Saya semakin ketakutan. Doa-doa kembali saya bacakan. Tapi rintihan itu terus terdengar. Dalam hati saya menahan agar mata saya tidak beralih ke spion tengah. Jangan sampai saya melihat ke spion tengah. Saya tidak tahu apapun yang ada di belakang sana. Sekali saya mencoba menutup jendela pembatas, tapi tetap tidak bisa digeser. Suara rintihan itu semakin menjadi-jadi. Saya mulai memacu mobil dengan cepat. Tak peduli mau sebasah apapun jalan, hingga akhirnya saya menyerah. Memang sejak tadi mata saya seperti sudah ditarik untuk melihat ke spion tengah. Saat itu saya lantas menoleh ke spion tengah untuk melihat ke belakang. Dari spion itu saya melihat seseorang sedang duduk di samping keranda sambil menunggu. Namun bagian kepala serta wajahnya hancur, tak berbentuk. Mulutnya menganga, bajunya basah dengan darah. Dari sanalah suara rintihan itu berasal. Astagfirullahaladzim, siapa itu? Ucap saya sambil berteriak panik. Saya semakin cepat melaju. Suara rintihan itu masih terdengar. Jangan ganggu saya lagi antar kamu ke keluarga, tambah saya lagi. Saya menoleh ke spion, sosok itu masih di sana. Sangat mengerikan. Sebagaimana bentuk kepala serta wajah yang hancur itu. Seperti habis tergilas aspal.
Tubuh saya basah oleh keringat. Badan saya gemetar. Saat itu saya tidak peduli lagi. Saya terus memacu mobil saya ke depan. Kepala pun sudah pusing rasanya. Hingga sebuah motor membunyikan klakson dari arah belakang. Mendengar itu saya kembali tersadar dan langsung mengendalikan mobil. Motor itu kemudian menyalip saya dan berhenti tepat di depan mobil untuk mencegat saya. Saya segera berhenti sambil mengatur napas. Seorang penumpang motor itu mendekat dan berbicara. "Kang, tadi teh udah kelewat desanya," kata orang itu. "Oh, saya kelewat ya?" tanya saya yang sedikit linglung. "Iya, udah ada 1 kilo akang kelewat. Tadi saya sama adik saya udah teriak manggil dari pinggir jalan. Tapi bukannya berhenti, malah jalan terus. Gimana sih, Kang?" kata orang itu. Jujur saja, saya bahkan tidak tahu dan tak melihat gerbang desa. Apalagi melihat mereka yang memberhentikan saya. Yang saya tahu, saya hanya terus berjalan lurus tanpa berhenti. Akhirnya sosok itu sudah menghilang. Saya segera diarahkan menuju rumah duka. Di sana almarhum dimakamkan sebelum azan subuh. Saya juga tidak buru-buru pulang setelah apa yang saya alami tadi. Saya lebih memilih pulang ketika hari sudah terang. Akhirnya almarhum dimakamkan dengan layak. Saya pun puas setelah berhasil mengantar beliau, walau sempat diganggu selama perjalanan. Pukul 7.30, saya langsung berangkat pulang ke Jakarta. Selama perjalanan pulang, semua berjalan lancar tanpa gangguan sedikit. Pihak keluarga juga membekali saya makanan dan juga rokok. Jenazah kali ini menjadi jenazah yang tak akan pernah saya lupakan dan akan menjadi cerita yang menarik sekaligus menyeramkan. Oke, sekian cerita kali ini. Untuk kritikan dan sarannya sangat kami tunggu. Silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan cerita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.